Cuma itu aja ya. Dina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak. Sehat semua? Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Dina, keterangan sakit, Fitri izin ya? Baik, saya tulis dulu. Oke, yang lainnya sehat? Kita doakan teman kita yang sakit semoga segera sembuh. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang sering kali saya ingatkan, yang sudah didapatkan di sebelah sana ya. Sebelum kita belajar itu alangkah lebih baiknya kalau kita mengkondisikan kelas kita dulu. Yang pasti harus bersih. Coba dilihat di sekeliling kalian, mungkin ada sampah atau di laci. Kalau ada sampah, silakan diambil dulu, masukkan dulu ke laci, nanti setelah waktunya istirahat dibuang di tempat sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, kerapian harus tetap dijaga. Mungkin yang atributnya tidak lengkap ada ini. Yang belum rapi dirapikan dulu. Setelah atributnya rapi, mejanya sudah diluruskan apa belum? Coba dilihat penjurunya. Nah, ini diluruskan garis. Ya, sama garis yang mana? Mana dulu? Agak mundur aja, agak mundur. Oke. Agak mundur. Nih, yang belakang tinggal menyesuaikan. Belakang tinggal menyesuaikan. Penjurukan sebelah kanan. Oke, anak-anak, memang saat ini banyak sekali teman-teman kita yang sakit ya. Yang sakit juga, bapak ibu guru juga sempat ada yang sakit juga, mengingat cuaca yang saat ini kurang, kalau katanya orang-orang itu hawannya nggak enak gitu ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin di rumah. Kalau memang sudah disediakan, kalau belum disediakan bisa beli di apotek terdekat. Kemudian yang tidak kalah penting juga kita yang terutama ini yang terbiasa sarapan ya, jangan lupa untuk sarapan pagi. Karena anak itu kebanyakan itu sakitnya itu kalau nggak diare, kalau nggak gitu mesti muntah-muntah, panas itu ya sekarang ini banyak. Sehingga kita perlu untuk mengantisipasinya. Karena kesehatan itu adalah salah satu anugerah dari Tuhan yang patut untuk kita jaga. Anak kesehatan itu sangat mahal, betul ya? Bisa kentut aja ke rumah sakit sudah bayar berapa ya? Untuk kegiatan hari ini, karena kita kemarin sudah minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan presentasi ya, dan tentunya diawali dengan diskusi kelompok tentang berbagai aliran seni lukis. Ada 8 aliran yang kita pelajari, tetapi sebetulnya yang kita resume kemarin lebih dari itu sudah ditampilkan dengan baik oleh masing-masing kelompok. Nah, ada kelompoknya Satria kemarin alirannya apa? Naturalisme. Ada kelompoknya Ragu kemarin apa tuh? Romantisme. Ada kelompoknya Sena kemarin apa Sen? Ekspresionisme. Ada kelompoknya Nadia kemarin apa? Surrealisme. Jadi dari masing-masing kelompok itu memang sengaja saya buat untuk menyampaikan sendiri materinya kepada temannya. Tetapi di sela-sela penyampaian materi selalu akan saya tambahkan, selalu akan saya lengkapi materi itu. Kenapa demikian? Karena untuk mempelajari 8 aliran itu, bila kita melakukannya sendiri secara individu, itu akan mendapatkan informasi yang kurang lengkap karena tidak didalami, betul? Sehingga saya membentuk kelompok-kelompok
ahli. Saya menyebutnya itu kelompok ahli untuk menampilkan di depan, didengarkan oleh teman-teman, diperhatikan, disimak untuk dipahami sehingga satu persatu materi itu atau aliran itu bisa dimengerti oleh masing-masing siswa. Nah, setelah itu proses itu saya ingin nanti untuk mengetes atau mengukur tingkat kepahaman kalian. Saya yakin di dalam kelompok itu pasti ada yang sangat memahami, ada yang memahami dan kurang memahami, betul? Untuk memantapkan itu, nanti akan saya pecah lagi kelompok itu untuk menjadi kelompok baru. Jadi masing-masing kelompok nanti ada perwakilan dari Budisme, ada perwakilan dari Sosialisme dan seterusnya itu ya. Paham ya? Jadi setelah ini nanti kalian bisa membentuk kelompok baru di tempat yang terpisah. Tidak apa-apa, nanti buat tempat duduk sendiri-sendiri, disepakati saja. Paham ya? Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing, kalau atau kelompok baru masing-masing. Yang realisme siapa angkat? Realisme? Oke, realisme angkat tangan. Terus kemudian silakan kelompok yang abstrak dan seterusnya bisa menuju ke kelompok yang angkat tangan ini. Nanti untuk menyetujui di mana tempatnya. Angkat tangan dulu, realisme angkat tangan. Nah silakan kalian kejar ke teman-teman ini. Ayo, yang sana di sini. Yang dekat aja biar nggak jauh-jauh. Oke, ayo. Yang sudah lengkap, sampaikan ke saya Pak sudah lengkap gitu ya. Oke, silakan. Dendi ya nih. Ayo, silakan. Masih bingung, silakan. Apa? Kok coba aku Oh iya, wes kelompok apa? Oke, untuk mengatasi yang tidak lengkap, nanti kelompok yang lengkap kalau ayo, silakan. Karena ini jamnya udah siang ya, biar kalian tetap semangat. Oke, walaupun kurang, silakan kalian duduk dulu. Siapa yang udah lengkap mana? Lengkap ya? Oke. Udah lengkap. Ini lengkap. Di sini udah lengkap belum? Kurang apa? Romantisme. Di sini ada romantisme nggak? Oh sudah lengkap. Ini. Kelompok sebelah utara sama sini udah lengkap. Tinggal kelompoknya yang sebelah sini ya belum lengkap ya? Kurang satu. Apa? Oh ada yang nggak masuk. Yang sini udah lengkap ya? Duduknya silakan mengisi di yang kosong. Satria mengisi di yang kosong. Jangan berkumpul dulu. Mengisi di yang kosong kita duduk berderet dulu. Ayo. Silakan berderet dulu. Yang sebelah sini juga berderet sini yang kosong. Karisa sudah masuk situ. Ya, geser. Loh, kamu belum punya kelompok? Apa? Ekspresionisme yang belum dapat ya, Pak? Sudah, sini. Oh ya, enggak apa-apa, gabung aja. Karena kan banyak. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Gabung aja. Yang penting sekarang di sini aja kita satu rem. Enggak apa-apa. Saja. Saya kasih kertas, nanti tolong itu yang disampaikan ke. Tapi kalau kertas nanti kamu baca berulang-ulang, visinya mana biar sama ya. Oh maju aja, nanti terus lari ke sana, visi teman-temannya. Bisa, tidak lurus, ayo diluruskan. Tidak lurus. Yang belakang nggak ada. Nanti caranya membisikkan, kalian boleh
Dari sini ya, mau bisikan temannya, ini boleh mendekat langsung atau agak ini juga boleh. Tapi yang sini nggak, ini kan nanti udah lewat ke sana. Ini nggak boleh kasih tahu ini lagi. Kalau ini udah kasih tahu sini ya, ini sudah kasih tahu sini. Yang sini kan kasih tahu sini. Tapi kalau ini tanya, aku mah nggak boleh di sini. Nanti deh, ya. Ya. Satu bisikan itu nanti sama, ya. Tapi nggak boleh sampai kedengaran samping-sampingnya. Nanti kalau kedengaran kan bisa benar. Sama. Tapi harus menjaga, jangan sampai bocor ke teman sampingnya. Kalau dia benar, nanti kan kalian kalah. Ini harus benar. Apa yang disampaikan itu harus benar. Atau kamu jarak aja sedikit, bicara aja sedikit biar nggak prepet. Jarak. Ini jarak. Jarak dulu. Sekarang musuh dulu, sementara musuh. Oke. Nanti saya bisikan di sini bersama-sama semuanya yang ada di belakang tak suruh di sini. Habis itu mereka akan kembali. Jumlahnya udah imbang belum ini? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Udah imbang semua ya? Sudah. Silakan yang paling belakang sendiri bisa maju ke depan. Di mana ya? Dulunya ada di sini soalnya dulunya. Apa di luar aja biar nggak denger teman-teman nanti. Coba ya, ini kan kurang terlalu banyak. Cuma pendek kok. Kali ya. Nampak kecil ternyata. Pak, nanti kita Bisikin ke teman-teman mau nggak boleh. Jadi apa sih yang Pak? Nanti di depan sendiri. Kita bisikin Pak. Nanti di depan sendiri akan maju, cepet-cepetan maju ya. Nanti menyampaikan langsung ngacu ini yang udah langsung maju. Tadi yang kamu sampaikan apa? Kalau benar nanti bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau salah ya ganti ke kelompok lainnya. Iya. Oke. Ngerti ya? Nampak kecil ternyata besar. Nampak besar ternyata kecil. Sekali lagi. Nampak kecil ternyata besar. Nampak besar ternyata kecil. Oke? Ternyata Pak. Sini kalah di sini. Ternyata Pak. Nampak kecil ternyata besar. Nampak besar ternyata kecil. Oke. 1, 2, 3. Bisik lo ya. Bisik. Yang sudah menerima dan bisa langsung angkat tangan dan maju ke depan. Ayo. Informasi nggak boleh meleset. Pilih dulu ya. Bijikin saya. Salah. Apa tadi? Salah. Salah. Salah semua ya. Oke, satu kelompok ini tapi nanti harus. Kelompoknya ini mana? Kelompoknya ini mana? Sini ya. Sini ya. Oke, kamu boleh maju semua. Duduk. Jawaban yang benar adalah nampak kecil ternyata besar, nampak besar ternyata kecil. Karena hanya ada satu kelompok yang benar, maka silakan kelompok diskusi dulu. Apakah makna dari itu? Ayo diskusi dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Masa dulu. Ayo. Nah ini nanti ada apa rebutan. Ya. Nanti kalau mereka penjelasannya itu kurang pas, saya boleh memberikan kesempatan pada kelompok yang lain. Kalian bisa diskusi. Ayo. Pak, ini maksudnya tetap satu baris apa langsung? Tetap satu baris ini satu kelompok. Ayo, diskusi. Jadi kita Ini kamu benar diskusi. Itu maksudnya apa? kenapa bisa
Jangan sampai kedengaran sapinya nanti dicontoh. Oke? Ayo, diskusi dulu. Siapa tahu ini nanti salah. Nanti kalau ini nanti salah, cepet-cepetan ngaco. Oke. Yuk, ayo. Ayo. Nggak boleh di luar apa ada diskusi Pak? Yo, Cen di sini aja biar nggak keluar tadi kan udah di luar. Mojok sana. Krunya ya, ini umum. Tidak menjurus ke aliran seni lukis. Ini umum. Ini umum. Maksudnya pokok bahasa kita ini umum, bukan tentang aliran seni lukis. Boleh kamu kaitkan dengan apapun. Apa yang telah bersih dalam benak kalian. Saya ulangi lagi ya. Nampak kecil ternyata besar. Nampak besar ternyata kecil. Oke. Kelompok kalau sudah siap menyampaikan bisa. Oke. Silakan. Jangan lama-lama, 5 menit aja. Kurang 3 menit lagi. Yang di depan ini belum tentu benar loh ya. Belum tentu benar. Tapi kalau yang di depan benar, yang lainnya udah dapat kesempatan. Ini saya siapkan doorpress-nya. Biar semangat. Oke. Yang buat tetringon. Tapi doorpress-nya nanti bukanya ya waktu istirahat. Ini harus bener nggak Pak? Kan nggak dihukum. Ya, tapi harus benar. Tapi ini umum, jadi bisa beberapa opsi. Ini jawabannya luas. Ini sangat luas. Secara umum ya Pak? Secara umum. Coba Jadi kalian lebih bayangkan. dari satu apa Pak? Duh, satu aja kalian fokus ke satu aja, nanti nyebutnya jangan sebutkan semua. Nanti kalau temennya mau menyempurnakan yang lain, silakan ayo. Kurang 2 menit lagi. Ayo. Satu menit lagi. Nis, Nisa. Nis. Benerin. Kelompoknya Ratu sudah siap. Yang lainnya sambil diskusi sambil mendengarkan ya. Ya siap. Coba silakan kelompoknya Ratu. Apa maksudnya? Cluenya tadi dibaca dulu. Jadi nampak kecil ternyata besar, nampak besar ternyata kecil. Jadi menurut kelompok saya itu merupakan gambaran seseorang. Jadi kecil itu diibaratkan seseorang yang tidak banyak ngomong atau mungkin kita pandang itu dia kayak pendiam, dia introvert, jarang. Nah itu ternyata dia memiliki pengetahuan yang sangat luas dan sangat keahliannya itu sangat luas. Sedangkan orang yang kita lihat dia itu banyak bicara, dia kayak agak sombong, banyak bicara kayak banyak omongnya. Nah itu ternyata pikirannya itu kosong, kayak ilmunya itu cuma sedikit, pengetahuannya cuma sedikit. Seperti itu sih Pak, saya mikirnya ya. Oke, Ya. dari kelompok yang lain ada tambahan? Dari anggota kelompok ini maksudnya ada tambahan? Ada, tapi opsi yang lain. Iya. Oh jangan. Biar teman-teman nanti bisa berkembang juga. Tepuk tangannya buat kelompoknya Ratu. Berarti kalau boleh kita ambil kesimpulan itu tadi kita berbicara tentang apa? Manusia secara umum. Apa? Pemikiran. Jangan lihat orang di Berarti sebelah mata. cara memandang orang gitu ya. Iya. Oke, tepuk tangannya. Sebetulnya hampir saja kurang sedikit. Silakan duduk dulu. Kita beri kesempatan yang lain. Kurang sedikit lagi. Iya, Kalian boleh dari sudut yang lain. Ayo, siapa yang sudah siap? Langsung ke tangan. Maju. Ayo. Duh, kan terlampau. Saya gantian yang lain. Ayo, kelompok yang lain. Sampaikan pendapat kalian. Ayo. Tadi habis sampai Pak ngomong Pak. Duh, makanya tadi kan butuh penyempurnaan juga. Ayo. Saya Pak. Ayo, silakan. Saya ini dulu, Nisa dulu ya. Nisa, sini ya. Nisa. Enggak kepala sampaikan.
Jadi menurut pemikiran kelompok kami, maksud dari nampak kecil ternyata besar, nampak besar ternyata kecil itu adalah kita tidak boleh memandang seseorang hanya dari tampangnya saja. Karena Terus lanjut. karena ketika kita memandang dia seperti wow, kita nggak tahu dia seperti apa di belakangnya. Dan juga sebaliknya. Sudah? Iya. Tepuk tangannya dulu, kita beri lagi. Masih kurang, ayo sama lagi, jadi dulu. Satunya dulu tadi, satunya dulu tadi. Ayo, Sa. Satu kelompok. Loh, ini sama Satria satu kelompok? Beda. Satria silakan. Menurut pemikiran kelompok kami, kan nampak kecil karena besar. Jadi terkadang umur seseorang itu kecil, tapi ketika kedewasaannya itu bisa besar, seperti orang dewasa. Tapi kalau nampak besar itu apa namanya itu umurnya itu bisa atau udah dewasa, tapi iya kedewasaannya sedikit. Kekanak-kanakan. Iya kan. Tahu nih? Ternyata bapaknya Satria nih dapat rewardnya ya. Ini khusus untuk kelompok yang benar ini lagi. Sisanya boleh dibagikan. Itu kan ini ada sisanya. Nah ini untuk yang lainnya. Nanti aja waktu istirahat ya. Oke? Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, saya akan menambahkan sedikit. Nampak kecil ternyata besar, nampak besar ternyata kecil gitu ya. Yang satu poin tadi udah ada Satria tentang kedewasaan. Kadang anak yang masih kecil tapi pikirannya dewasa atau seperti orang besar. Kemudian juga yang hampir pas tadi itu waktu itu seharusnya lebih spesifik ke ilmu anak-anak. Ilmu. Ketika kita merasa bahwa ilmu kita itu kecil, bahwasanya itu ada orang yang lebih tidak tahu dari kita itu ada. Nah, tapi ketika kita merasa ilmu kita banyak, kita berkumpul dengan orang yang pandai yang lebih dari kita merasa kecil. Itulah ilmu. Jadi nggak akan ada takarannya gitu ya. Kita harus terus mencari ilmu itu. Kemudian yang kedua itu rezeki atau kenikmatan. Kalau kita merasa cukup, mungkin di bawah kita masih banyak kan? Tapi di atas kita juga banyak, ya kan? Ketika nampak kecil rezeki itu, tapi kita bisa untuk mensyukurinya, akan nampak besar di mata orang-orang yang rezekinya di bawah kita. Oke, paham ya? Oke, teman-teman bagian semuanya. Mohon maaf, ribetnya hanya sekedarnya ya, anak ya. Semoga bermanfaat dan yang pasti game ini semoga nanti bisa membuka pikiran kita bahwasanya kita tidak boleh kembali lagi seperti tadi, kita tidak boleh memandang remeh orang lain karena kita tidak tahu bagaimana orang tersebut. Oke, berikutnya kita akan tadi kan pembagian kelompok udah. Silakan kalian, saya beri waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Silakan kalian sampaikan materi dari masing-masing kelompok kalian yang kalian bawa itu tadi, sampaikan ke kelompok yang baru. Oke, setelah semuanya paham, baru nanti akan kita review secara keseluruhan. Nanti kemudian akan saya tampilkan soal yang lain. Oke, siap? Siap. Oke, silakan bisa dimulai. Bersosialisasi anak-anak, kita perlu ada yang namanya kepekaan sosial. Jadi ketika ambil penjelasan teman-teman, silakan ambil didengarkan. Di dalam kita bersosialisasi, kita membutuhkan yang namanya kepekaan. Artinya apa? Ketika ada lingkungan di sekitar kita yang mungkin ada yang sakit dan sebagainya seperti teman kita ya, kadang ada juga sakitnya itu agak lama. Nah, kita perlu memberikan perhatian. Misalnya bisa menjenguk ya sama-sama teman-teman kita. Minimal kita mendoakan biar cepat sembuh, gitu ya. Dan yang tentunya sambil makan. Tentunya pasti kita berdoa agar kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan bisa sambil dilanjutkan diskusinya. 10 menit lagi, silakan. Kan kepada dengan alam sih itu benar-benar gak asli. Jadi ketika apa namanya lukisan itu tuh benar-benar ketik ya nggak ditambahkan, nggak dikurangi. Jadi ketika kamu melihat lukisan itu kan lihat foto
Bahkan kalau melihat dilihat 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, itu data itu bakal sama persis. Itu namanya naturalisme. Silakan lanjut. Digawe balok-balok kayak bundar-bundar kotak-kotak. Iku warnanya udah mencolok apa piye? Apa ya apa? Berarti nek semua oleh berarti yang mau Hormonnya kemarin. cek warnanya nggak ngeblok ya, berarti kudu beda warna. Terus kita berapa? Next. Iya, dia kita. Terus situ sing video pertama. Sing gambar sampai wajah. Kayak foto ngono lho. Nah, tapi ku lukisan kayak ngono iku. Jadi lebih ke ada orangnya, tapi ku lebih ke detail banget. Heeh, lebih detail lagi. Nanti kayak pori-pori kayak naturalisme. Tentang kehidupan sehari-hari. Sampai teksturnya lagi mek beda ukuran warna gitu ya. Enggak cuma apa adanya, jadi secara Bukan muncul, kayak cerminan. tinggi-tinggi ini loh. Tangannya apa? Berarti lukisan itu mesti gini-gini. Ayo dong. Mana iya kan? Jelas banget. Bukan gelangan. Masa iya? Berarti kayak gini. Iya. Mengutamakan perasaan. Terus ini ciri karya romantisme itu imajinasi, terus itu kayak tetap realistis itu ada fantasinya gitu. Sebenarnya tokohnya apa ya itu terus karyanya kayak gini. Berarti dramatis. lebih-lebihkan. Berarti kayak gambar perasaan. Kasih kan detail itu gimana kalau yang ekspresi? Bisa Pak, bisa disebut Pak. Oh iya, impresionis itu juga nggak detail ya kalau itu. Detail warnanya maksudnya, bentuknya. Kalau detailnya sih lebih ke imajinasi ya, pelukisnya. Jadi dia menggambar, tapi sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi nggak harus sama. Dia bayangkan, dia lebih-lebihkan. Silakan saudara. Sesuai sama pendapat. Kalau bedanya sama impresionisme? Perbedaannya impresionisme itu menggunakan keindahan alam, dengan ini tidak menggunakan keindahan alam, jadi itu hiperbola. Enggak. Boleh loh. Di sini ada keindahan alam. Bunceng contohin. Kan enggak. Berarti gini loh. Bedanya media dia itu plek-plek kayak Pia Satria. Sedangkan kalau aku itu lebih ke dikasih emosi di dalamnya. Lebih ke ekspresinya pelukis. Jadi bentuknya itu agak nyeleneh. Jadi hampir sama kayak surrealisme. Bersama kayak kalian bertiga. Loh iya kalian bertiga, cuman lebih-lebihkan. Maksudnya Sena itu ini ada di alam nyata, tapi menggambarnya itu dia menghindari bentuk aslinya, sehingga ya ada yang kayaknya seperti Avandi, itu seperti goretan-goretan gitu, ada yang kayaknya seperti tadi yang screen tadi, tapi kita tahu kalau itu orang, iya kan, tidak berubah jadi hewan atau apa enggak kan, kita kali lihat itu orangnya ngapain, menjerit, kayak gitu kan. Kayak punyanya si Avandi, itu orangnya berkumis nggak? Itu kelihatan dari situ. Kayak tari barong, kelihatan barongnya juga. Tapi dalam bentuk yang sangat berbeda dengan benda aslinya. Tapi benda aslinya nggak hilang loh ya, tetap ada. Namanya itu distorsi atau dilebih-lebihkan tadi. Juga dideformasi, mungkin bentuknya agak di tangannya dipanjangkan, rambutnya dibuat lebih
bentuknya aneh seperti itu. Nah, terus yang tidak kalah penting ekspresi di sini adalah warna. Warna itu mewakili makna. Tidak sekedar mewarna ya. Merah mewakili kemarahan, kuning mewakili kegembiraan dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Lanjut Aku masih paham dengan apa sih ekspresionisme. Aslinya kan makan kayak si foto ini kan warnanya kan juga warna merah, hijau, kuning. Sampaikan bahwa ini Penggambarnya langsung bahasa. saya di mana itu berjiwa terus loh kayak semangat membara itu sampai berapi-api terus ya ini kayak semangat jadi kayak menyampaikan suatu pesan Karena biasanya itu juga ada kalau yang sekarang itu namanya tapi yang romantisme itu dramatis cerita. Tapi ada juga melukis-lukisnya, tapi juga ada menari-narinya, juga ada iya. Kalau bahasa gampangnya itu seni kontemporer, cuman lebih akrab atau lebih populernya itu namanya itu tadi performance art. Jadi menampilkan penampilan seni gitu. Ya seninya campur-campur gitu. Lanjut. Gimana? Kalimatnya gimana? Berarti tidak nyata. Tidak, kalau kan tidak nyata. Artinya tidak ada di dunia. Jadi hasil Romantisme tapi kok hubungannya nggak masuk romantis. Aku beda yang romantis. Menurutku kan kayak romantisme kan kayak belum perasaan tapi sing saling fall in love gitu. nggak menutup jadi kayak menggambarkan perasaan kok sejarah rumah kayak penangkapan pangeran di Ponorogo lah sedih toh nah di gambar itu mah kayak sedih Berarti harus sesuai dengan sejarah. kejadian nyata tapi gak sejarah kok kejadian nyata ya kayak gini wah kayak wah ini kan perasaan lagi menggabung kan Nah, ini baru cocok romantisme. Ini romantisme. Ini romantisme. Berarti ini yang ambil hal sing dramatis. dramatis ya betul pokok sembarakno bisa melihat lukisannya buat Impres dari sana kan enggak. Kalau di sini ini ada yang belum mendapatkan objek. Di sini yang double expression itu double ruang.
cintaku. bidang dua dimensi Pak. Jangan saya kayak bisa bana. Bisa kan masih menjelaskan di sini. Lawan lagi. Soalnya masih gimang. Lah kok ngene enggak? Ngene enggak? Terus mari. Ayo nih, Suko. Saiki. Ayo. Ya wes boleh kalian berdua saya membantu menjelaskan di kelompok ini belum? Apa ini? Loh, ini. Oke, kelompok yang sudah bisa menanyakan kembali tempat duduknya kita